Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Frekuensi Jumlah Pengunjung Wisata Istana Air Taman Sari Yogyakarta menggunakan metode TCM atau Individual Travel Cost Method. Negara Indonesia adalah suatu kenegaraan yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan keragaman aneka lainnya. Suatu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah sektor pariwisata. Sebagian besar wilayah Indonesia kaya akan adanya keberadaan situs warisan budaya yang dijadikan tempat sejarah. Keberadaan dari adanya situs-situs tersebut sangat rentan terhadap ancaman, baik ancaman alam yang berupa bencana alam maupun ancaman dari manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Pada awalnya, Taman Sari adalah taman yang indah, yang kadang disebut dengan Segaran. Taman Sari ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1757 dengan perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Portugis. Taman Sari sendiri memiliki dua deskripsi nilai filosofis. Yang pertama adalah kesenangan duniawi yang disimbolkan dengan kolam dan taman yang indah. Lalu yang kedua ada tempat beribadat karena terdapat bangunan utama yaitu sumur gemuling dan mihrab. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 dan 2019 puncaknya terjadi pada bulan Maret, Juli, dan Agustus, dan titik terendahnya pada bulan Juni. Sedangkan wisatawan dalam negeri puncaknya pada bulan Desember mengingat adanya liburan akhir tahun. Rumusan masalah. Apakah tingkat pendapatan mempengaruhi adanya jumlah pengunjung objek wisata Istana Air Taman Sari Yogyakarta? Apakah biaya perjalanan mempengaruhi adanya jumlah pengunjung? Jarak tempuh mempengaruhi jumlah pengunjung? Apakah preferensi kunjungan mempengaruhi jumlah pengunjung? Daya tarik mempengaruhi jumlah pengunjung? Fasilitas mempengaruhi jumlah pengunjung? Kemudahan akses mempengaruhi jumlah pengunjung? Tingkat kepuasan mempengaruhi jumlah pengunjung? Dan apakah seluruh variabel mempengaruhi adanya jumlah pengunjung Istana Air Taman Sari Yogyakarta secara bersamaan? Manfaat penelitian pertama bagi pengelola objek wisata Istana Air Taman Sari, kedua bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terutama Dinas Kepariwisataan, yang terakhir bagi peneliti selanjutnya. Jenis dan sumber data. Jenis data menggunakan data primer dan sumber data menggunakan data kuantitatif. Lalu teknik pengambilan accidental sampling dengan cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan untuk data yang sebenarnya. Lalu populasi yaitu wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Taman Sari, lalu sampelnya 100 orang wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Taman Sari. Lalu teknik pengumpulan sampel menggunakan kuesioner yang dibagikan secara acak dan melakukan observasi. Analisis penelitian. Pertama ada uji kualitas instrumen data menggunakan uji validitas sebagai alat ukur derajat ketepatan pada instrumen digunakan untuk sebuah penelitian yang akan diukur. Lalu ada reliabilitas sebuah pengukuran yang digunakan, sejauh mana hasil tersebut tetap dapat dikatakan konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama. Lalu ada analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan asumsi klasik yang ada normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Lalu setelah asumsi klasik ada regresi linear berganda. Untuk uji hipotesis kita menggunakan uji parsial atau uji T untuk memverifikasi kebenaran dan kesalahan pada hipotesis H0 ditolak atau diterima. Lalu uji simultan atau uji F ini menjelaskan apakah semua variabel berpengaruh secara bersamaan. Lalu uji koefisien determinasi uji R2 digunakan untuk mengukur seberapa kontribusi dan pengaruh variabel dependen terhadap independen.
Hasil uji validitas dilihat pada variabel daya tarik, ada 8 item variabel daya tarik. Lalu dilihat di R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka keterangan pada item daya tarik valid. Begitupun dengan fasilitas, R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Kemudahan akses lebih besar, R tabel lebih besar daripada R hitung lebih besar pada R tabel, tingkat kepuasan pun sama, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka keseluruhan variabel ini valid. Uji reliabilitas menurut Sugiono 2015, di sini ada keterangan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu hasil dari uji reliabilitas daya tarik 1,953 di atas 0,90 berarti kriterianya sangat tinggi. Begitupun dengan fasilitas dengan nilai yang sangat tinggi, kemudahan akses sangat tinggi, tingkat kepuasan 0,967 di atas 0,90 sangat tinggi. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilihat ada normalitas dengan nilai 0,847 di atas 0,10, maka penelitian ini distribusinya normal. Lalu multikolinearitas, nilai toleransi di atas 0,10, maka dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam penggunaan dalam model regresi. Lalu heteroskedastisitas, nilai signifikan, nilai seluruh variabel signifikan di atas 0,10 sehingga dapat dikatakan variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Lalu hasil regresi linier berganda, nilai konstan min 2,677, jika pendapatan min 0,001. Jika ada tambahan satu satuan pada pendapatan, maka jumlah pengunjung akan berkurang 0,017. Lalu begitupun dengan biaya perjalanan, jika ada tambahan satu satuan pada biaya perjalanan maka akan meningkat 0,164, jarak tempuh meningkat 0,006, preferensi kunjungan meningkat 0,080, fasilitas meningkat 0,045, daya tarik meningkat 0,03, 0,043, kemudahan akses meningkat 0,148, tingkat kepuasan 0,048. Untuk T hitung signifikansi dilihat pendapatan 0,918 di atas 0,10 maka tidak signifikan. Untuk biaya perjalanan di bawah 0,10 maka signifikan, jarak tempuh 0,000 signifikan, frekuensi kunjungan di atas tidak signifikan, fasilitas di bawah signifikan, daya tarik di bawah signifikan, kemudahan akses signifikan, tingkat kepuasan 0,018 di bawah 0,10 signifikan. Hasil uji simultan dan analisis R2, dilihat uji simultan nilai uji F hitung 20,418 dan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,10 sehingga dapat dikatakan H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen yang digunakan secara bersamaan berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Lalu ada determinasi, koefisien determinasi, edge square-nya sebesar 0,57, berarti seluruh variabel bertingkat pengaruh seluruh variabel sebesar 57,2%, sisanya 42,8% dipengaruhi variabel yang tidak dimasukkan pada model penelitian ini. Kesimpulan, pertama, variabel daya tarik, fasilitas, kemudahan akses, dan tingkat kepuasan menghasilkan nilai koefisien yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata.
Lalu variabel biaya perjalanan dan jarak tempuh menghasilkan nilai koefisien yang berpengaruh terbalik positif dan signifikan terhadap jumlah pengunjung wisata. Sedangkan variabel pendapatan dan frekuensi kunjungan dinyatakan tidak valid dan dinyatakan tidak signifikan. Saran untuk meneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, pertama disarankan untuk menambah atau mengubah variabel baru. Lalu untuk pengambilan data primer khususnya kuesioner ITCM hendaknya dilakukan pada hari libur karena pasti banyak pengunjung yang datang. Bagi pengelola objek wisata Istana Air Taman Sari, pertama perlu adanya pengembangan segi kreativitas oleh pengelola objek wisata dalam mempromosikan objek wisata agar lebih menarik lagi. Lalu dalam penelitian ini variabel preferensi kunjungan tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan, maka diharapkan pemangku kepentingan menangani pengembangan wisata Istana Air Taman Sari dapat memahami preferensi masyarakat secara mendalam untuk mengoptimalkan pengembangan. Lalu dalam penelitian ini variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap jumlah pengunjung, maka diharapkan pemangku kepentingan yang menangani pengembangan wisata Istana Air dapat mensurvei tahunan wisatawan secara lebih komprehensif. Terima kasih, sekian dari saya. Bila kurangnya itu terdapat dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.